Halo rekan-rekan pejuang P3K tahun 2022. Gimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, kalian udah melakukan pendaftaran belum nih? Mengingat hari ini adalah tanggal 5 Oktober tahun 2022. Yang infonya per hari ini nih teman-teman, pendaftaran P3K ya untuk yang guru itu sudah dibuka. Ya, mungkin teman-teman bisa cek lebih update-nya langsung ke websitenya ya teman-teman. Oke, sebelumnya nih, kita pengen tahu nih kira-kira syarat mendaftar P3K tahun 2022 ini apa sih? Gitu kan. Kemudian dokumen P3K yang diperluin tuh apa aja? Dan cara mendaftarnya gimana sih, Kak? Yuk teman-teman, kita lihat video berikut ini ya. Nah, ini dia adalah syarat daftar P3K tahun 2022, teman-teman. Yang pertama, seorang warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun saat mendaftarkan diri. Ya, jadi kata-kata saat mendaftarkan diri ini perlu menjadi perhatian teman-teman, ya. Selanjutnya, tidak pernah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman pidana penjara 2 tahun lebih sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Oke. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan secara hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat dari jabatan sebagai ASN, P3K, TNI, Polri maupun pegawai swasta. Ya, jadi mungkin ketika teman-teman nih sebelumnya statusnya sebagai P3K ataupun mungkin sebagai PNS teman-teman mengundurkan diri nih dari status itu. Nah, jadi kalian udah nggak bisa lagi melakukan pendaftaran di P3K ini teman-teman. Oke, kita lihat yang kelima, bukan pengurus atau anggota partai politik. Yang keenam, mempunyai sertifikat pendidik atau sertifikat kualifikasi pendidikan dengan jenjang terendah S1 dan D4 sesuai persyaratan. Yang ketujuh, mempunyai surat keterangan kelakuan baik. Ya, tentunya kalau kalian melakukan tindak pidana, ya, untuk surat keterangan berkelakuan baik ini, ya gimana teman-teman ya? Nggak keluar kali ya teman-teman ya. Aku sih belum tahu tuh case-nya kalau ketika kita melakukan tindak pidana, apakah SKCK kita keluar atau seperti apa, aku belum tahu teman-teman. Oke, yang kedelapan, siap ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Ya, jadi sama kayak PNS teman-teman ya. Harus siap nih ditempatin di mana aja, mau di pelosok sekalipun ya. Terus mungkin ada mutasi-mutasi ya, itu kalian harus siap ya, karena tujuan menjadi PNS ataupun ASN ya, itu adalah untuk mengabdi kepada negara teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah dokumen yang harus teman-teman miliki ya. Yang pertama, scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB dengan format JPEG teman-teman atau JPG teman-teman ya. Nah, ingat biasanya nih kalau di form-form pendaftaran gitu ya, kalau lebih dari 200 KB teman-teman ya, biasanya itu akan ditolak by system teman-teman ya. Oke, yang kedua, scan swafoto menampilkan wajah secara jelas ya, tidak blur dan tidak miring. Sama maksimal 200 KB ya dengan format JPEG ataupun JPG ya, teman-teman. Yang ketiga, scan KTP maksimal 200, sama nih 200 KB teman-teman ya. Formatnya juga jangan sampai salah ya. Selanjutnya untuk scan surat lamaran maksimal 300 KB teman-teman. Formatnya PDF ya, beda sama yang sebelumnya ya, yang poin 1 sampai 3. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, scan ijazah dan STR maksimal 800 KB dengan format PDF. Yang keenam, scan transkrip nilai maksimal 500 KB, formatnya juga PDF teman-teman. Yang ketujuh, scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB dengan format PDF. Oke, nah ini adalah cara daftar P3K nih teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman itu harus masuk ke laman sscsn.bkn.go.id. Kemudian klik menu registrasi. Ya, selanjutnya isi identitas mulai dari nama lengkap dan NIK sesuai KTP serta nomor KK. Ya, jadi jangan sampai salah teman-teman. Aku harap ketika pengerjaan ini benar-benar hati-hati ya teman-teman. Oke, kemudian unggah scan dokumen persyaratan yang dibutuhkan ya, jangan sampai salah nih. Kalau misalkan yang diminta adalah scan ijazah asli misalkan, ya ijazah asli teman-teman ya. Kalau misalkan STR ya, itu pokoknya benar-benar harus sesuai ketentuan ya, karena
pengalaman ya, orang terdekat aku. Saat itu dia pengen mendaftar PNS, tapi karena dokumennya itu dia salah upload, dokumennya itu yang kopian teman-teman ya, jadi nggak diterima dan dia nggak lolos. Oke, selanjutnya tadi kan udah scan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, teman-teman klik submit ya, kemudian login lagi nih, masuk ke akun SSC ASN, kemudian lengkapi data yang masih kosong ya, pilih jenis seleksi, instansi, jenis formasi, pendidikan, dan juga jabatan. Nah, kalau semuanya itu udah, teman-teman tinggal cetak kartu pendaftaran P3K tahun 2022. Oke teman-teman, ya mungkin segitu dulu ya informasi yang bisa aku berikan kepada teman-teman semua ya. Silakan teman-teman bisa mengupdate ke websitenya apakah sudah dibuka belum nih pendaftarannya ya. Buat yang kira-kira udah tahu ternyata sudah dibuka, kalian persiapkan dokumen kalian sebaik-baiknya, dan ketika nginput teman-teman harus berhati-hati. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses.